Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Hari Kamis dalam pekan biasa yang ke-16. Saya Pastor Eltus Mali dari Gereja Maria Rosa Mistika Sudiang Makassar kembali mengajak kita semua untuk mendengarkan INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Kutipan dari Injil Matius pasal 13 ayat 10 sampai 17. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-muridnya bertanya kepada dia, "Mengapa engkau mengajar mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun mereka melihat, mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi, berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, permenungan kita saya awali dengan sebuah cerita kecil dengan judul Mercusuar dan Kapten Kapal yang Keras Kepala. Ada sebuah kisah tentang seorang kapten kapal yang sedang berlayar dalam kegelapan malam, dan tiba-tiba ia melihat sebuah sinar terang di depannya. Dia sadar bahwa ada sebuah kapal dalam jalur yang sama, dan karena itu mereka dalam situasi terancam bahaya tabrakan. Itulah sebabnya ia bergegas ke radio dan mengirimkan suatu pesan darurat dengan memerintahkan kapal di depannya untuk segera merubah jalurnya 10 derajat ke arah timur. Beberapa detik kemudian ia menerima sebuah pesan yang menjawab dengan kalimat ini, "Kami tidak dapat melakukan. Andalah yang harus merubah jalur 10 derajat ke arah barat." Kapten kapal ini menjadi geram. Ia marah. Lalu mengirimkan pesan berikut, "Aku adalah seorang kapten kapal angkatan laut, dan sekarang aku memerintahkan kepadamu
segera merubah jalurmu. Beberapa saat kemudian ia pun menerima pesan balasan yang bunyinya demikian. Aku adalah klasik kelas 2, tidak dapat melakukan perintahmu. Ubahlah jalur Anda. Kapten kapal itu menjadi semakin marah lalu mengirimkan pesan terakhir, bunyinya begini. Aku adalah sebuah kapal perang. Aku tidak akan merubah jalurku. Ia mendapat pesan sangat pendek sebagai jawaban. Bunyinya, aku adalah sebuah mercusuar. Kalau Anda tidak merubah jalur, itu adalah pilihan Anda. Saudara dan saudari, kerap kita seperti kapten kapal ini. Keras hati, keras kepala, dan cenderung arogan. Kita pandai merangkai alasan untuk bertahan pada sikap dan pendapat kita sendiri. Hanya mau merubah orang lain tanpa pernah berpikir, apalagi berniat merubah diri sendiri. Kapten kapal tadi sesungguhnya sedang mengarahkan kapalnya ke titik yang berbahaya, yakni menabrak mercusuar. Dan tentu saja ini berakibat fatal. Kerap dalam hidup sehari-hari pun saudara dan saudari, mungkin tanpa kita sadari, kita sedang bertingkah laku, berperangai seperti halnya kapten kapal yang keras kepala tadi. Kita sedang membuat keputusan yang keliru yang membahayakan masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan itu juga berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Injil hari ini mengungkapkan keprihatinan Yesus akan kekerasan hati orang-orang yang berpegang teguh pada sikap dan pikiran sendiri. Yesus selalu mengutip apa yang diwartakan oleh Yesaya di dalam Perjanjian Lama. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya pun melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Saudara dan saudari, Yesus sendiri pun punya warna pribadi dan pengajaran yang kerap keras, bahkan radikal. Sekedar contoh, kita ingat kisah Yohanes pasal 6. Hal mana menunjukkan banyak orang yang mengikuti dia, lalu setelah mendengar, mencermati pengajarannya yang keras, lalu mereka menyerah. Mereka mengundurkan diri sambil berujar, perkataan ini keras, siapa yang dapat menahannya? Saudara dan saudari, dan menarik setelah itu Yesus pun menantang murid-muridnya. Tidakkah kamu juga pergi seperti orang-orang itu? Tetapi para murid tidak mau pergi. Mereka tidak mau meninggalkan Yesus karena mereka tahu bahwa bersama dengan Yesus mereka sedang berlayar dan menempuh jalur yang benar. Itulah sebabnya Petrus mewakili teman-temannya berujar, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara dan saudariku, mungkin kalau Anda sedang memiliki hati dan pikiran yang keras, pastikan
bahwa kekerasan itu adalah sikap yang tepat dan benar demi kebaikan, sebagai bagian dari perwujudan nilai Injil atau merupakan bagian dari perwujudan kasih. Anda, kita semua harus yakin benar akan hal ini. Dan ini harus dinilai dengan tulus dan dengan jujur di bawah tuntunan Roh Kudus. Bukan klaim kita secara sepihak dan sewenang-wenang. Bila tidak dalam kerangka ini, kekerasan hati kita adalah sebuah arogansi yang dipertontonkan oleh sang kapten dalam cerita tadi. Dan itu berarti Anda atau kita sedang menuju kepada kerusakan dan kehancuran yang pasti merugikan diri sendiri, merugikan orang-orang yang kita cintai, khususnya keluarga kita. Dan pasti itu juga akan berdampak merugikan siapapun yang mengalami kehadiran dan karya kita. Dan dalam ungkapan sang Nabi Yeremia dalam bacaan pertama hari ini dikatakan dengan ungkapan menggali sendiri kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Apa artinya, saudara-saudari? Artinya berkat Tuhan tak akan pernah tinggal dan tak akan pernah dirasakan nikmatnya. Selamat bermenung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat. Selamat beraktivitas. Hiduplah dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, dengan penuh kasih. Dan pastikan bahwa hidup kita dan langkah kita sedang dalam jalur yang benar.